Topik kita menarik Pak Heri, ini tantangan kepemilikan rumah generasi milenial ini, di mana generasi milenial Indonesia saat ini dihadapkan dengan persoalan sulitnya memiliki rumah. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Heri? Apakah memang benar kondisinya demikian, atau untuk posisi saat ini kemudahan sudah dilakukan untuk generasi milenial dalam mendapatkan rumah? Ya, makasih. Jadi memang kita melihatnya dari dua sisi tentu ya. Yang pertama dari ketersediaan rumah itu sendiri ya. Hari ini dengan langkanya dan mahalnya tanah di perkotaan ya membuat tadi keterjangkauan untuk memiliki rumah menjadi kendala untuk memiliki rumah. Namun dari sisi fasilitas, bagaimana tadi juga sudah disampaikan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitas berupa kemudahan dan bantuan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Ya, namun kalau kita kaitkan dengan tantangan dari sisi backlog, angka tadi memang masih harus terus ditingkatkan. Begitu, Pak. Makasih. Faktor penyebab milenial sulit memiliki rumah antara lain adalah suku bunga yang tinggi, harga hunian yang mahal. Sebenarnya program apa yang digencarkan oleh pemerintah, Pak Heri, terutama dalam menyediakan rumah dengan harga terjangkau bagi milenial? Ya, yang ini kan kaitannya isunya ada dua sebetulnya. Yang pertama accessibility, yang kedua adalah affordability ya. Untuk affordability yang kita lakukan adalah tadi memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan ya. FLPP misalnya bagaimana masyarakat masyarakat MBR terutama ya bisa mampu untuk mencicil rumahnya dengan fasilitas berupa KPR dengan tingkat bunga sebesar 5% selama 20 tahun. Dengan cara ini nanti cicilannya bisa terjangkau ya. Kemudian juga ada isu aksesibilitas terutama untuk segmen yang di atas MBR ya. Di sini problemnya juga sama ya. Nah, di sini kita perlu ada produk yang juga cocok buat mereka ya. Bagaimana keterjangkauan tadi juga bisa diperoleh bagi mereka. Keterjangkauan dalam hal ini dari sisi akses, Pak Heri, kalau masuk ke dalam poin accessibility, atau seperti apa Pak detailnya? Ya, jadi kalau kita bicara aksesibilitas kan mungkin mereka mampu untuk mencicil, tetapi ketika mereka mengajukan ke bank tidak bisa diterima karena mungkin kalau dari sisi segmen kita juga ada yang segmen formal dan informal. Nah, di sini juga kita perlu memperhatikan terutama yang sektor informal ya. Informal bagaimana aksesibilitas tadi bisa ada bagi semua. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kami sedang work out ya bersama teman-teman di ekosistem perumahan. Jadi di sini ada perbankan ya. Kemudian ada BP Tapera juga. Bagaimana semua segmen tadi bisa terlayani. Ya. Kemudian tadi sebagaimana isu tadi bagaimana juga untuk segmen tersebut produknya tersedia di pasar. Jadi hari ini isunya tidak hanya untuk MBR, tetapi di atas MBR pun harus disediakan tadi yang kami sampaikan sebagai aksesibilitas bagi mereka. Baik, sementara dari sisi skema, Pak Heri, skema pembangunan perumahan yang sesuai dengan generasi milenial seperti apa, Pak? Ya, memang kalau ini kan kita kembali lagi tadi ke segmentasinya mungkin ya. Di segmen MBR hari ini rumah yang disediakan ya umumnya yang berupa rumah landed ya yang menyebar di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, tetapi kami melihat
tantangannya juga, terutama bagi milenial tadi, perlu juga difasilitasi untuk hunian yang dekat dengan tempat kerjanya, ya. Lalu dari sisi hunian tadi sebagaimana disampaikan, sudah juga jadi ada dari unsur dari ekosistem tadi, dilakukan semacam survei ya oleh Perumnas untuk melihat keinginan rumah seperti apa yang diinginkan, ya, di mana yang diinginkan tentu dekat dengan public transport, ya, terus beberapa hal mungkin berkaitan dengan fasilitas ICT dan lain-lain seperti itu, Pak. Nah, ini dengan mekanisme tadi ya, merespon dari keinginan tadi, diharapkan pasokan rumah tadi bisa lebih menjawab keinginan dari generasi milenial tersebut.